صل على محمد. Kalau kita oleh Allah diberi kesempatan untuk mengaji tentang haramnya melakukan sesuatu tatkala untuk kita rusak, di sini ada bab tawaf, oleh Allah ini dilupakan bentuk dari doa kita. Maksudnya apa? Kalau kita membahas tawaf, secara tidak langsung di dalamnya ada makna doa. Yang mana makna doa itu memudahkan kita, menghantarkan kita untuk dapat melakukan tawaf. Tawafnya di mana? Di Mekah. Khususnya di mana? Di Masjidil Haram. Berarti secara tidak langsung ini bermakna doa agar kita oleh Allah dimudahkan untuk pergi ke Mekah untuk melakukan umroh maupun haji. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Biridha'illahi ta'ala, bihidayatillahi ta'ala, birahmatillahi ta'ala, li syafa'ati Rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah masuk larangan bagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun inilah fasal manin taqadah wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa orang yang rusak wudunya, maka haruma alaihi, maka haram baginya, haram bagi dirinya arba'atu asya, 4 perkara. Jadi kalau kita rusak wudunya, batal wudunya, haram atas kita arba'atu asya, 4 perkara. Yang pertama as-sholat. Yang pertama sholat. Wat tawaf, dan yang kedua tawaf. Wa masul mushafi, dan yang ketiga menyentuh mushaf. Wa hamluhu, dan yang keempat adalah haram membawa mushaf. Jadi orang yang batal wudunya, orang yang rusak wudunya, haram pertama sholat. Sholatnya haram, nggak boleh sholat walaupun pura-pura. Kemarin diceritakan ada sahabat Nabi yang kentut, sedang makan terus kentut. Kemudian oleh kanjeng Nabi diselamatkan agar tidak malu. Disuruh apa? Disuruh ambil wudu. Karena kalau sampai kejadian dia tetap nggak ngaku, misalnya sudah kentut, berarti batal wudunya. Kalau dia sholat, pura-pura sholat, ikut sholat berjamaah, hukumnya haram walaupun pura-pura. Jadi dengan kalau sudah batal wudunya, rusak wudunya, misalkan lewat kentut karena malu, terus nggak ambil wudu, nggak nyari wudunya, terus pura-pura ikut sholat maghrib, sholat isya, sholat berjamaah, itu hukumnya haram. Jadi kalau jenengan kentut, cepat-cepat ambil wudu. Karena kalau tidak, haram sholatnya. Yang kedua, wat tawafu. Yang kedua, haram melakukan tawaf. Haram melakukan tawaf. Tawaf ini dilakukan di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram, yang di tengah-tengahnya ada Baitullah. Tawaf ini kalau kita umroh maupun haji, itu hukumnya sunnah muakkad. Bagi kita yang masih muda, masih sehat, tatkala berada di Masjidil Haram, datang ke Masjidil Haram yang biasanya sholat tahiyatul masjid, biasanya kan sholat tahiyatul masjid. Kalau kita masih muda, masih kuat, itu diharuskan tawaf, menggantikan sholat tahiyatul masjid. Jadi tawaf itu menggantikan sholat tahiyatul masjid. Kecuali dengan sudah capek, karena setiap
datang ke Masjidil Haram sebelum sholat tawaf dulu. Kalau jangan capek diganti dengan sholat tahiyatul masjid. Kita sekarang membahas pusatnya wudu. Ternyata di dalamnya ada tentang tawaf, ilmu tentang tawaf, bahwa haram orang tatkala wudunya batal, wudunya rusak, haram melakukan tawaf. Kalau kita oleh Allah diberi kesempatan untuk mengaji tentang haramnya melakukan sesuatu tatkala wudhu kita rusak, toh di sini ada bab tawaf, oleh Allah ini dilupakan bentuk dari doa kita. Maksudnya apa? Kalau kita membahas tawaf, secara tidak langsung di dalamnya ada makna doa. Yang mana doa itu memudahkan kita, menghantarkan kita untuk dapat melakukan tawaf. Tawafnya di mana? Di Makkah. Khususnya di mana? Di Masjidil Haram. Berarti secara tidak langsung ini bermakna doa agar kita oleh Allah dimudahkan untuk pergi ke Makkah untuk melakukan umroh maupun haji. Amin. Kita membahas tawaf. Kita belajar masalah tawaf, hukum-hukumnya tawaf, haram melakukan tawaf. Kalau tidak dikerjakan, ini kurang berkah. Berarti ini doa buat kita semua. Kalau kita membahas masalah tawaf, haramnya tawaf, berarti kita sudah ditakdirkan satu langkah oleh Allah, dipermudah untuk pergi umroh maupun haji. Amin. Kalau tawafnya di sini namanya mana? Manasik. Kalau tawafnya di Malang namanya mana? Manasik umroh atau manasik hajinya. Inilah takdir dari Allah. Jadi sebelum meninggal berdoa kepada Allah untuk betul-betul ditakdirkan pergi ke Mekah, Madinah untuk melakukan umroh maupun haji. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan umroh dan haji. Yang ketiga, masul mushafi, dan yang ketiga yaitu menyentuh mushaf atau Al-Quran. Nyentuh aja nggak boleh, walaupun nggak ada orang. Jangan ngomong kata ustaznya tadi, nyentuh aja haram, nggak ada orang tak sentuh. Ya haram, nggak usah ditentang, ya, dilakukan. Kalau haram ya haram, ya. Nggak boleh lakukan aja, karena kita baru belajar mengaji. Nyentuh mushaf Al-Quran nggak boleh. Dan yang keempat, wahamluhu, dan hamil. Hamluhu membawa, dan yang keempat haram membawa mushaf, haram membawa Al-Quran. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau membawa HP yang ada aplikasi Qurannya ikut, pernah jenengan bawa HP? Saya lupa nggak HP. Bawa HP di dalamnya ada aplikasi Al-Quran. Boleh apa boleh? Boleh. Kok boleh? Ayo, ada yang bisa jawab kenapa kok boleh? Kenapa? Asal enggak dibuka. Kalau dibuka
Itu tergantung niatnya nih. Asal jangan diniatkan bawa Al-Quran, itu tidak apa-apa. Jadi kalau jenengan bawa HP yang di dalamnya ada aplikasi Al-Qurannya, jangan diniatkan bawa Al-Qurannya, bawa HP-nya. Paham? Terus kadang kita melakukan ziarah kubur, ziarah wali. Jangan rekreasi gitu, rekreasi ke pantai. Jangan seneng para ibu-ibu kalau ada rekreasi ke pantai, jangan senang. Apalagi rekreasi ke Bali, jangan senang. Kasihan bapak-bapaknya. Bapak-bapak itu lemahnya satu, perempuan. Gimana kalau suami saya kuat? Iya. Kalau sampai nggak awasi ngelirik, namanya laki-laki. Pasti lah, apalagi ada yang bening, waktu bater loh, bening, pasti ngelirik. Tuh kan, dibawa ke pantai, rekreasi ke pantai. Mending rekreasinya ziarah religi, ke makom para wali, ke makom orang tua. Rekreasinya di sana. Atau rekreasinya ke Mekah, Madinah. Amin. Kalau kita rekreasi ziarah ke para wali, makom para wali, bagi ibu-ibu kalau ingin membawa Al-Quran, biasanya kalau di tempat ziarah itu sudah ada, sudah banyak, nggak kayak seperti dulu nih. Sekarang sudah banyak mushaf yang ada di sana. Kalau memang terpaksa, misalkan dengan dikhawatirkan nanti di dalam bis kentut atau apa. Kalau kentut dalam bis pakai apa? Tayamum. Ini terjadi. Bisa dijawab semuanya. Jadi kalau mau bawa mushaf, jangan niat bawa mushaf, bawa perlengkapan sholat, perlengkapan apa itu? Haji. Oh enggak, bukan, jangan bawa perlengkapan haji. Bawa tas, di dalamnya ada Al-Qurannya. Jadi tetap niat di hati, bukan mau bawa Al-Qurannya, tapi bawa tasnya, gitu ya. Paham gitu? Jadi misalkan bawa tisu, bawa perlengkapan itu untuk di perjalanan itu, terus ingin membawa Al-Quran, jangan niatkan bawa Al-Qurannya, tapi niatkan bawa perlengkapannya. Gitu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Karena jenengan sudah tahu niatnya seperti apa, seharusnya ayo kita praktekkan. Kalau sudah paham. Jadi bagi orang yang sudah rusak wudunya, batal wudunya, haram melakukan sholat walaupun pura-pura. Walaupun pura-pura sholat, gak punya wudu karena males mau ambil wudu, terus pura-pura itu sholat berjamaah, haram. Tawaf juga haram. Terus nyentuh mushaf, nyentuh Al-Quran juga haram. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci, karena Al-Quran itu kitab suci. Wa hamluhu, dan haram juga tak kala kita batal wudunya, rusak wudunya, membawa mushaf. Bab selanjutnya,
wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya. Dan haram bagi orang yang junub. Apa junub? Melakukan hubungan suami istri. Junub terus belum mandi junub, jadi masih dalam keadaan junub. Haram sittatu asya, melakukan 6 perkara. Sama yang 4-4-nya. Yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf, yang keempat membawa mushaf, yang kelima wal-lubthu fil masjidi, dan diam di dalam masjid. Jadi nggak boleh kalau junub jangan sebelum mandi duduk-duduk jagungan di masjid. Haram. Apa ini belum junub kok, belum mandi junub kok udah candukan di masjidnya? Nggak boleh. Haram. Mandi junub dulu baru ke masjid. Kecuali lupa, kebiasaan adzan subuh mau langsung ke masjid, mau adzan. Berarti apa ini? Muadzinnya. Muadzin, siapa muadzin? Lali, belum mandi junub, moro-moro ke masjid untuk adzan, ya, rungkat, ya. Terus yang keenam, wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Membaca Quran nggak boleh, walaupun nggak menyentuhnya. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i nggak boleh, Qurannya taruh di depan. Ada yang bukain terus dibaca, tetap nggak boleh. Haram, kecuali yang jenengan hafal. Wa yahrumu, dan yang bab ketiga, wa yahrumu bil haidi, dan haram bil haidi, sebab haid. Orang yang sedang haid, berarti untuk para ibu-ibu, para wanita. Sama, ada berapa? Asharatu asya, ada 10 perkara yang haram bagi para wanita yang sedang haid melakukan 10 perkara. Yang pertama sama as-sholat, yaitu sholat, bertawaf dan tawaf, masul mushaf, dan memegang menyentuh mushaf, hamluhu, dan membawa mushaf, walubtu fil masjidi, dan juga berdiam diri di dalam masjid, wa qiraatul Quran, dan membaca Quran, bersaum, dan puasa. Haram. Orang yang sedang haid melakukan puasa, niat berpuasa haram. Kan diet saja, ya. Tapi kalau puasa haram. Wat tolaku, dan tolak, dicerai sama suaminya, itu haram. Minta cerai pada suaminya tatkala masih dalam keadaan haid, itu haram. Wal mururu fil masjidi in khofat talwitahu. Wal mururu, dan lewat fil masjidi, di dalam masjid, in khofat talwitahu, apabila khawatir akan menetesnya darah haidnya. Kalau haid itu pakai kain dilipat-lipat, betul? Jadi saya nggak salah. Dilipat-lipat, terus dimasukkan ke CD, terus dipakai di
belum ada pembalut. Kalau sekarang sudah ada, tidak usah khawatir, pembalutnya bermacam-macam. Ada yang ada sayapnya bisa terbang. Wangil, sudah ada sayapnya itu wangil, yang bisa gerak-gerak gitu. Dan yang ke-10, wal istimta'u bima baina surrati wal rukbati, dan mengambil kesenangan dengan sesuatu yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi kalau sedang haid tak boleh dikeloni, tak boleh, maksudnya dikeloni itu tak boleh melakukan hubungan suami istri, hubungan badan. Kalau dipeluk, boleh, dicium, boleh, disayang, boleh, dilus-lus, boleh, dikecup-kecup, cilik-cilik boleh ya. Baik, yang saya jelaskan di sini bab haid, orang yang sedang haid. Yang ke-7, wal-lubtu bil masjid, dan berdiam diri di dalam masjid. Tidak boleh orang perempuan berdiam diri di dalam masjid kalau dalam keadaan haid, tidak boleh. Misalkan ada anaknya nih, nggak pakai sandal, kotor kakinya, terus moro-moro lari ke masjid. Terus jenengan dalam keadaan haid, apakah boleh masuk ke dalam masjid? Boleh atau boleh? Yang nggak boleh kan berdiam diri, yang nggak boleh iktikaf, yang nggak boleh nih. Kalau ngejar anaknya yang nggak pakai sandal ke dalam masjid, boleh atau boleh? Kok bisa? Enggak kan ada yang nomor 9 nih. Lewat gak boleh. Lewat boleh laju tak? Ayo gimana? Ada? Oh nggak boleh sekarang, tadi boleh. Boleh asalkan jenengan tidak khawatir darah haidnya menetes. Kalau jenengan yakin tatkala ngejar anaknya ke dalam masjid darah haidnya itu tidak netes, itu diperbolehkan. Jadi tapi kalau jenengan khawatir, ini kok kayaknya terus pas dari terusnya, kalau jenengan khawatir itu haram, nggak boleh gitu. Kalau jenengan nggak khawatir, udah nih aku barusan ganti pembalut baru yang ekstra, walaupun terusnya kayak apa tetap gak akan menetes, boleh dengan mengejar anaknya yang tidak pakai sandal. Terus misalkan ada tamu bapaknya dicari, Assalamualaikum, sana Pak Herman mau dari masjid, nonton apa nih? Nonton apa? Bukan perlu buku bawa proposal. Dapat ini, dapat pembayaran ini kemarin. Gini, tunggu sebentar Pak Herman ke masjid sama istrinya. Padahal istrinya dalam keadaan haid. Namun
kalau istrinya yakin darah haidnya itu tidak menetes di masjid, itu diperbolehkan. Pak E, ada tamu. Kalau Pak Herman lagi digigil busuk, nggak keru minum. Walaupun dengan teriak-teriak, istrinya Pak Herman teriak-teriak, tetap nggak keru busuk. La ilaha illallah. Itu boleh jenengan hampiri Pak Herman, istrinya Pak Herman dulu datang ke masjid. Pak E, dulu ada Pak A bawa proposal. Boleh kasih tahu bapaknya yang dari masjid. Saya mau ngasih contoh Pak Herman, kok nggak enak. Apa namanya? Dikandani boleh dalam masjid, diseret pun Pak Herman boleh. Jenengan sedikan rezeki nongkrong, nyumbang, boleh diseret Pak Herman pulang boleh. Asalkan jenengan yakin darah haidnya tidak menetes. Juga wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca sama membacakan gak sama. Kalau membaca ada Qurannya. Kalau membacakan berarti sudah hafal. Yang nggak boleh adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Tapi kata Imam Syafi'i, karena kita mazhabnya Imam Syafi'i, haram membaca Al-Quran. Kalau kata imam yang lain boleh, asalkan nyimik-nyimik. Nyimik-nyimik. Nyimik-nyimik apa? Umi-umi. Umi-uminya marah. Yang umi-umi itu boleh. Asalkan tidak bersuara. Atau dalam hati. Banyak sekarang orang-orang yang sepuh-sepuh kalau ngaji Al-Quran di dalam hati. Lu kenapa kok tidak dilafalkan? Karena nggak tahu ngaji. Bapak-bapak itu, bapak-bapak yang nggak tahu ngaji loh, kalau ngaji di dalam hati. Kalau suruh lafalkan hancur nih. Kul terus ya. Udilan dan ini. Makanya mengaji, belajar mengaji bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh, yang nggak haid, yang sudah melupus, yang sudah boleh boleh, yang nggak haid sudah boleh. Dan yang keberapa ini? Ke-8. Yang keberapa ini? Ke-7. Jadi ke-6. Wasaumu, puasa dan puasa haram bagi orang yang sedang haid melakukan puasa, walaupun pura-pura, karena supaya kebahagiaan takjil. Kalau pas bulan Ramadan itu bibirnya dikering-keringkan supaya mendapatkan takjil dan nasi kotak misalkan. Kok soroman Ojo ngono masa pura-pura. Haram. Berpuasa haram bagi orang yang sedang haid. Terus tolak dan talak, haram bagi laki-laki mentalak istrinya yang sedang haid. Ngapain ada talak-talak? Ngapain ada talak-talak? Ada talak yang indah. Ada talak yang indah, yaitu talak kematian. Itu talak yang indah. Tidak ada talak yang lebih indah daripada talak kematian.
talak pas lagi berdendaan. Sekarang banyak kan di berita-berita itu bab talak dicerai karena ketahuan dan dendaan. Di mana? Banyak sekarang, nggak pak polisi, nggak pak lurahnya, nggak lurahnya, nggak pak RT-nya, nggak pak RW-nya, foto dendaan. Salah sopo, salah sing milih, DPR-nya dendaan. Banyak sekarang itu, bupatinya, wali kotanya, dendaan. Siapa yang milih? Rakyatnya dewi. Makanya hati-hati dalam memilih pemimpin dari Pak RT. Pak RT maksudnya Pak RT keluarga, maksudnya suami maksudnya. Kepala rumah tangga, hati-hati. Jangan kan sudah punya, hati-hati juga dalam memilih menantu. Kalau jangan punya anak perempuan, hati-hati dalam memilih calon menantu, calon suami bagi anak. Hati-hati. Dan tatkala orang sedang haid, perempuan yang sedang haid minta cerai pada suaminya juga haram, walaupun itu sah. Suami menolak istrinya dalam keadaan haid, istrinya itu sah tapi haram. Kalau kata ini hati saya untuk ditahan. Jangan sampai itu terjadinya. Talak terindah adalah talak kematian. Minta sama Allah agar perpisahan kita di dunia dengan istri, dengan suami dipisahkan dengan talak kematian. Jangan dipisahkan karena perdendaan. Yang ke-9, wal mururu fil masjid in khafat talwikahu. Jelas kita tadi. Dan lewat di dalam masjid jika khawatir darahnya menetes. Kalau jangan yakin karena sudah hampir selesai misalkan, haidnya tidak deras misalkan, atau pembalutnya yang ekstra misalkan, jangan yakin. Kalau cuma lewat toko boleh, nggak boleh berdiam diri atau iktikaf di masjid, nggak boleh. Yang ke-10, wal istimta'u bima baina surrati wa rukbati. Dan mengambil kesenangan, maksudnya mengambil apa? Kenikmatan melakukan hubungan di antara pusar dan lutut haram. Masa sedang haid kok dihilangi, lagi kotor kok dihilangi, nggak boleh. Lewat depan maupun belakang haram. Terus misalkan suaminya jenengan nih, suaminya jenengan termasuk suami yang soleh, amin. Kok nggak ada yang amin? Tak ulangi. Misalkan nih, bukan misalkan mau sungguhan nih, gitu jawabnya nih. Misalkan nih, suaminya jenengan nih termasuk suami yang soleh, amin. Laki-laki, amin. Terus suaminya jenengan nih pas lagi kerja di tengah jalan, pas lagi lampu merah, lagi nyetir mobil, berarti syuting. Tapi mana mau masuk sini? Sudah punya sempit, nggak punya sempit. Taruh mana mobilnya? Dilipat, bisa. Mobil. Tak kalah di lampu merah, kok ada di depannya ada cewek, kok kenapa? Kebiasaan berarti. Kerja yang salah. Terus lihat ada perempuan bening, rambutnya
panjang, parasnya ayu. Apa lagi? Tak tender. Badannya langsing. Kutilang. Apa kutilang? Kutilang kurus, Cekik. tinggi, langsing. Aduh deh. Ayu, rambutnya panjang. Gemuk. Tiba nih Jan. Jangan. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuan senangi. Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuan senangi. Janda yang putih berambut pirang. Berambut panjang. Kok pas ke tempat itu suaminya jenengan melihat ayu putih montok, pokoknya menggoda suaminya, terus moro-moro suaminya pas lampu hijau ngebut gitu. Ngebut cepat pulang. Itu termasuk suami yang soleh. Nyampe di rumah dicari istrinya, yang gimana? Di rumah. Gak kuat kan? Gitu. Gak kuat. Udah langsung pemanasan. Nyampe tengah-tengah pemanasan, gak taunya ada penghalang, ada pembalut. Padahal suami itu sudah jenuh. Apakah boleh tetap melakukan itu? Tetap haram. Makanya jenengan para ibu-ibu, para istri, para calon istri, mengaji itu penting. Jadi seorang perempuan itu harus soleh dan juga harus pintar. Tatkala jenengan dalam keadaan haid, tatkala seorang istri dalam keadaan haid, suaminya membutuhkan, itu boleh dengan cara lain. Contohnya dipegangi, dilus-lus, boleh. Enggak cukup soleh, tapi harus cerdas. Jadi jenengan juga para bapak-bapak juga harus cerdas. Harus juga paham kalau istrinya sedang haid, gak boleh dihubungi, gak boleh dikeloni, gak boleh berhubungan badan, gak boleh. Makanya suami istri harus paham. Itu harus paham. Kalau enggak sering berantem. Kalau enggak istrinya tertekan. Istrinya ikut ngaji. Kalau berhubungan badan tak kalah haid punya haram, suaminya nggak ikut ngaji, biar suaminya dengar. Ini speaker atas. Biar suaminya sama-sama ikut ngaji. Jadi suaminya paham, istrinya juga harus cerdas. Jadilah suami yang soleh bagi istri-istrinya, dan jadilah istri yang solehah bagi suaminya. Harus cerdas. Boleh dipegang, boleh dicucuk, boleh digulung-gulung, boleh, tanpa mengurangi kemuliaan pengajian ini. Karena kalau suami itu pas lagi membutuhkan terus dia tidak bisa menyalurkan hasratnya, itu dipastikan darahnya akan naik. Jadinya darah tinggi, cepat stroke. Jadi kebanyakan bapak-bapak yang mengalami stroke karena darahnya naik. Kenapa kok darahnya naik? Karena hasratnya tidak tersalurkan. Kenapa kok tidak tersalurkan? Istrinya tidak cerdas. Paham gitu? Bukan salah, memang harusnya seperti itu. Dengan cara apapun
untuk menyalurkan hasrat suami itu diperbolehkan. Kalau sebaliknya suami melakukan sendiri, apa itu? Onani, misalkan suami melakukan onani itu hukumnya haram, dosa. Suaminya dosa, istrinya juga berdosa. Makanya dengan jadilah istri yang solehah, yang cerdas, jadilah suami yang soleh, yang paham akan ilmunya. Paham? Terus dalam berhubungan suami istri, ini kebiasaan, bukan kebiasaan, memang ini kodrat dari laki-laki. Setiap selesai berhubungan, kurang lebih nggak nyampe 5 menit itu biasanya sang suami itu selesai melakukan hubungan, sang suami itu tidur. Emang kodratnya dia akan pulas tidurnya, dan dijamin kalau laki-laki sering melakukan hubungan kontinu setiap minggu minimal 3 kali, itu dijamin suami sehat, suami juga cerdas, jauh dari penyakit stroke darah tinggi. Tanyakan pada orang yang kena stroke, jarang melakukan hubungan. Yang dipikirkan janda berambut panjang, nggak kesampaian. Jadi kalau jenengan membiarkan suaminya darah tinggi, berarti jenengan menginginkan suaminya cepat stroke alias cepat mati. Banter bapak-bapak ini. Paham ya? Jadi biasa, ini udah penelitian ya. Jadi kalau suami habis melakukan hubungan badan dengan istri, tak kayak ngomongin, jangan bilang istrinya bilang, wah, habis manis, sopan dibuang, bukan. Memang begitu. Itu dinetralkan semuanya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, dan sehat. Dan sehat. Kalau stroke, ada yang stroke ini, apalagi stroke ringan. Stroke ringan. Jangan sampai itu terjadi. Stroke itu menyakitkan. Orang gagah ketemu letoy, jalan ini, tangannya diangkat, kakinya dikepak-kepak, malah gagah orangnya. Kasihan. Siapa yang berdosa? Istrinya. Awal senang bapak-bapak. Dapat nanti. Gitu. Jadi kalau suami lagi membutuhkan, ingin menyalurkan hasratnya, ternyata para istri sedang dalam keadaan haid, boleh menggunakan cara yang dihalalkan. Dilus-lus, dimenut, boleh dicium-cium, digulung-gulung, boleh. Jadi nggak sama antara laki-laki dan perempuan, nggak sama. Jangan sampai istrinya nawari sama bapak-bapaknya. Kalau begitu boleh jenengan nikah lagi ya. Kira-kira gimana bapak-bapak ini? Minimal 1 minggu 3 kali. 3 kali 1 minggu. Kalau setiap hari 2 kali. Ada satu lagi yang tidak ada di dalam kitab, yaitu bagi perempuan yang sedang haid haram niat mandi junub atau mandi besar. Haram
niat mengambil wudhu. Tidak dijelaskan di dalam kitab ini. Jadi kalau jenengan sedang haid terus mau mandi biasa saja, nggak boleh niat nawaitul husna li rafil hadatsil berarti nggak boleh mandi saja, keramas saja, nggak boleh berniat melakukan mandi besar, itu haram, melakukan wudhu juga haram, niat wudhu nggak boleh, haram. Bagi perempuan yang sedang haid. Ada pertanyaan, jikalau kita mau tidur kemudian kita membaca Al-Qur'an, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, apa lagi? Satu lagi, apa lagi? Doa. Doanya pun, doanya mau tidur. Oke, satu lagi pertanyaannya, doanya mau kelonan. Doanya mau tidur. Ini pokok-pokoknya biasanya ini yang apa? Ibu kan cuma nerima. Gimana Pak? Hah? Los. Ayo. Ada yang apa? Waduh repot. Apalnya bismillah berarti. Bismillah. Niat nopo. Siapa? Bisa mbaknya? Enggak. Doa melakukan hubungan suami istri. Baca nibis. Lagi. Allahumma. Kurang, ada yang kurang. Pelan-pelan, tenang. Berarti apal dia, karena suaminya sering baca, dibantuin, diapal oleh. Allahumma janibna syaitona ma razaqtana. Barakallah juga suaminya. Gara-gara doa suaminya itu banter, akhirnya dia ingat. Pertanyaan yang kedua, haram bagi orang yang rusak wudhunya itu ada ngacung. Kalau bersuara tak ini, tak ganti pertanyaannya. Haram bagi orang yang junub melakukan berapa perkara? Ini ibu ini. Nah, 1 Salat, 2 Tawaf, menyentuh mushaf, membawa mushaf, diam di masjid atau i'tikaf. 6 membaca Al-Quran. 7 oh sudah loh. Semoga bermanfaat. Orang perempuan yang ditalak oleh suaminya dalam keadaan haid hukumnya haram. Belum. Pertanyaannya, masa iddah bagi seorang perempuan
yang biru ini. 100 hari, kok 100 hari itu mah? 3 bulan, 3 kali haid, 3 kali suci, namanya 3 kali wudhu. Awak kutuk itu orang ini, orang sini doyan makan kutuk. Amin. Kemudian pertanyaan yang ketiga atau keempat, haram bagi orang yang haid melakukan berapa perkara? Itu ibu yang hitam, yang hitam di 1 sholat, 2 tawaf, 3 menyentuh mushaf atau Al-Quran, 4 membawa mushaf, membawa Quran, 5 diam di masjid atau i'tikaf, 6 membaca Al-Quran, 7 puasa, 8 cerai, 9 lewat masjid bagi yang khawatirkan menetes apanya? Darah haidnya. 10 bersuka-suka atau bersenang-senang. Apa maksudnya? Melakukan hubungan suami istri, haram. Nih. Satu lagi. Haram bagi orang yang batal wudunya 4 perkara. Yang hitam. Itu kan? Belum. Oh belum. Sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran. Satu lagi. Ayo bapak-bapaknya ini. Bapaknya ini. Haram bagi perempuan yang sedang haid. Bagi perempuan yang sedang haid haram melakukan ini dan tidak ada di kitab Safinatun Najah. Yang lain? Oke. Haramnya berwudu atau mandi junub. Mandi junub. Oke. Alhamdulillah. Oke. 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 Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan monggo. Pas lagi haid boleh, asalkan jangan niat mandi junub atau mandi besar. Asalkan jangan niat. Ada lagi? Pertanyaan lagi? Sudah lupa, sudah nggak haid. Saya setelah itu sudah selesai kita haid bersih, saya mandi besar. Terus saya sholat dapat 2 rakaat, terus kayak keluar terus saya lihat keluar Masih belum tuntas seperti ini. Terus gimana itu? nggak apa-apa, kan sudah terjadi, sudah kuatkan. Biasanya kan ada ini kalau perempuan itu ada kebiasaan gitu. Misalnya masa haidnya misalnya 6 hari, udah hafal kan biasanya. Yang hafal kan juga bapak-bapaknya biasanya ya. Masa haidnya dulu bapaknya hafal kan? Jadi 6 hari, yang 7 hari, ada yang 8 hari. Kalau lewat situ sampai 15 hari, lewat dari itu namanya darah penyakit atau darah apa namanya? Istiqomah.
Semoga ilmu yang kita pelajari malam hari ini menjadi wasilah keselamatan kita di dunia dan akhirat, menjadi wasilah kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, menjadi kesuksesan, kesejahteraan bagi keluarga kita semuanya dari dunia dan akhirat. Semoga anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang solehah. Amin. Semoga kita sebagai bapak-bapak menjadi bapak yang soleh bagi istri dan anak-anaknya, dan yang ibu semoga menjadi ibu yang soleh bagi suami dan anak-anaknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.